Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kali ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Pertemuan kali ini kita masih seputar membahas masalah saum sebagai modal utama untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Pembahasan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan puasa. Kemarin rukun puasa diantaranya niat. Niat puasa adalah nawaitu soma godin an adai parodhi syahri ramadhana hadisanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Sekarang adalah 10 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, ma wasola amdan ilal jauf. Ada benda dunia yang sampai kepada jauf. Ada benda dunia yang masuk melalui jauf. Jauf itu adalah THT. Perkara dunia masuk melalui mulut, tenggorokan. Perkara dunia masuk melalui hidung. Perkara dunia masuk melalui telinga. Ini bagian di atas. Ini perkara yang membatalkan saum. Masuk lewat telinga, masuk lewat hidung, masuk lewat mulut, itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Baik makanan ataupun bukan makanan. Mana bukan makanan seperti obat. Obat diteteskan ke telinga, obat dimasukkan ke dalam hidung, obat diteteskan ke tenggorokan, ya. Asal perkara dunia masuk melalui jauf itu membatalkan puasa. Masuknya melalui jauf amdan harus disengaja. Ada yang tidak disengaja, ada 2 gambaran yang tidak disengaja. Masuknya perkara dunia melalui jauf sebab lupa, tidak membatalkan puasa karena lupa. Masuknya perkara dunia melalui jauf dengan sebab dipaksa. Kalau dipaksa tadi sudah dibahas, bukan bikhtiyari nafsihi, tapi harus bikhtiyarihi. Bukan pilihan diri sendiri, tapi harus pilihan orang yang memaksa. Kita yang dipaksa, mohon maaf, itu harus tidak punya kemampuan dan tidak ridho atas paksaannya. Makanan, minuman, obat, dan sebagainya. Atau benang saja, hanya sebatas benang dimasukkan ke hidung, diambil lewat tenggorokan, batal puasa, ngapain coba? Nah, jawab ini punya had. Ada had dohir, ada had batin. Mana had dohir? Had dohir jawab, contoh telinga. Had dohir jawab, sejauh mata memandang ke dalam telinga disebut had dohir. Jadi kalau kita korek kuping, jangan terlalu dalam, takut sampai pada had batin. Mana had dohir? Sejauh mata kita, kalau punten telinga teh dibelengehkeun bahasa Sundanya, dibuka dilihat. Oh, saya tuh bisa memandang kedalaman telinga sampai ke sana. Yang kita bisa lihat dengan kasat mata itu had dohir. Yang kesananya tidak bisa melihat karena gelap, itu adalah had batin. Ya, pakai senter, batas senter sampai sana, batas lampu penerang sampai sana, itu had dohir. Kesananya had batin. Hidung pun sama. Kalau hidung mah gampang, sini aja dipijit. Pokoknya mah yang masih bisa dipijit, yang hipu-hipu, nah di sini. Hipu-hipu itu had dohir. Berarti kalau telunjuk kita dimasukkan gini-gini ngupil, itu nggak batal karena masih had dohir. Tapi kalau sudah sampai haisum nih, keras nih, yang nggak bisa dipijit, itu sudah had batin. Gitu. Kemudian tenggorokan mana? Sama kalau kita buka mulut kita, dalam buka, lihat ke dalam mulut kita, maka yang kelihatan itu had dohir, yang tidak kelihatan dalam tenggorokan itu had batin.
Itu masuknya perkara dunia, baik makanan atau bukan makanan, melalui jauf. Jauf mulut, hidung, telinga. Lewat ini batal. Oh, berarti kalau ada perkara dunia bukan melalui mulut, hidung, telinga, obat tetes mata tidak membatalkan saum. Karena ini bukan termasuk jauf. Jauf mah hanya 3, mulut, hidung, telinga. Ini bukan termasuk jauf, sehingga obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Al-ghairul munfatih yang kedua, mawasola amdan. Ghairul munfatih kal wusul min mamumah ila roksi. Seperti apa masuknya perkara dunia bukan melalui jauf. Seperti apa? Ini nih luka nih. Kepalanya luka, dimag poloknya itu luka, dibuka kan. Nah, masuknya perkara dunia lewat dimag sini. Ini batal puasa. Punten naudzubillah sumanas al-kafir ada. Secara kasat mata kalau ini terbelah pasti meninggal ya. Kalau bagian kepala terbelah pasti meninggal. Tapi bisa saja kudrat Allah, iradat Allah berkata lain. Ada orang terbelah ininya tapi tidak meninggal, sehingga diobatkannya melalui teteskan ke dimag. Dimag itu ke polok di sini ya. Nah, itu batal puasa lewat sana, lewat polok. Karena masih liur ya, Masya Allah. Yang ketiga yang membatalkan, jadi yang pertama masuknya perkara lewat masuknya perkara lewat jauf. Yang kedua masuknya perkara lewat dimag di sini, atau disuntikan lewat kepala sini, disuntikan, disuntik, tapi lewat sini, itu pun batal puasa. Pokoknya mah yang lewat dimag saja, lewat dimag ya sekitar gini nih, lewat dimag di atas kepala ini, maka batal puasa. Memasukkan obat lewat ini baik belah ataupun disuntik, ditojos, masuk ke sini, ini batal puasanya lewat dimag. Wasalis yang ketiga adalah al-huknah fi ahadis sabilain. Batal puasa kalau berobat di dalam salah satu 2 lubang. Lubang belakang, lubang kubur dan dubur. Lubang depan, lubang belakang. Itu batal puasa. Contoh punten, lagi puasa sulit BAB. Sulit BAB. Dimasukkanlah obat, sekarang ada kan? Dimasukkan obat lewat lubang belakang. Itu batal puasa. Memasukkan obat supaya lancar BAB ke lubang belakang batal. Mohon maaf kalau jorok ini lubang belakang ya, sulit BAB, dimasukkan obat nah kan masuk gini, dipijit ya sampai si BAB-nya hancur bisa keluar, itu batal puasa. Kenapa? Memasukkan obat lewat lubang dubur, lewat anus, itu batal puasa. Atau naudzubillah summa naudzubillah, memasukkan sulang. Puasa susah pipis, bisa susah, sehingga oleh dokter dimasukkan selang ke lubang keluar air pipis, dimasukkan selang itu pun batal puasanya. Masya Allah ya. Jadi memasukkan obat lewat kubul batal puasa, memasukkan alat lewat dubur atau lewat kubul batal puasanya. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah al-qai'u amdan, muntah dengan disengaja. Jelas ya, kemarin sudah dibahas, muntah dengan disengaja batal puasanya. Gambaran muntah dengan disengaja tadi dicolokkan sampai keluar muntah, atau kita alergi bau, sudah tahu di sana bau, kita lewat sana sampai muntah, itu pun batal puasanya. Kalau tidak disengaja muntah, itu tidak batal puasanya. Tapi harus cepat berkumur, bersihkan lidah kita dari rasa-rasa muntah. Yang kelima, yang membatalkan puasa yang kelima apa? Al-wat'u amidan. Wahti, hubungan badan dengan disengaja. Masya Allah, berhubungan badan dengan disengaja itu batal puasanya. Bagaimana kalau hubungan badan suami istri, hubungan suami istri, tapi tidak disengaja, lupa, itu mah tidak batal puasanya kalau lupa mah. Tapi jangan lupa-lupaan, harus lupa beneran. Itu mah hukumnya tergantung hubungan dia dengan Allah. Oh, saya mah lupa, ada bener lupa. Gitu. Ya.
Jadi wati dengan disengaja batal puasanya. Kalau tidak dengan disengaja seperti lupa tidak batal puasanya. Kemudian yang keenam, al-inzal. Yang keenam, batal puasa injal. Apa injal? Hurujul mani. Berarti hubungan suami istri, dua pasangan suami istri melaksanakan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, baik ya, suami istri melaksanakan hubungan di siang hari di bulan Ramadan, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani, batal puasanya. Asal idholu hasyafa, memasukkan kemaluan laki-laki kepada bagian kemaluan perempuan, batal hasyafahnya. Hanya sebatas memasukkan. Dah sama dimasukkan hasyafah nage, kemaluan laki-laki dimasukkan kepada bagian wanita teh, sama teh keluar sperma. Mau keluar sperma ataupun tidak, sanggeus asup batal puasana. Ya. Mau keluar sperma ataupun tidak keluar sperma, asal sudah masuk ke bagian sana, batal puasanya. Dua-duanya batal. Laki-lakinya batal, perempuannya batal. Nah, yang keenam apa? Inzal. Inzal mah keluar mani. Kenapa dibedakan? Karena bisa wati, kemungkinan besar keluar mani, wati juga bisa tidak keluar mani. Yang namanya wati tetap batal puasa. Asal masuk bagian laki-laki ke bagian perempuan, batal puasa. Inzal mah tidak usah masuk. Bisa injal dengan dengan tangan dan lain sebagainya. Yang namanya keluar mani batal puasanya. Tapi harus ada unsur sengaja. Kalau keluar maninya dengan ihtilam, dengan mimpi, itu mah tidak batal puasanya. Ya, habis sholat subuh tidur lagi. Tidur pas begitu bangun basah. Aduh ya Allah, mimpi basah. Sudah mah puasa mimpi basah. Itu mah tidak batal puasa. Kenapa? Karena di luar kapasitas kita. Siapa yang mau keluar sperma? Nggak mau, ini mah karena mimpi saja. Nah gitu dipaksa keluarnya karena mimpi. Kalau keluar spermanya karena ihtilam, karena mimpi, itu tidak batal puasa. Tapi kalau keluar spermanya karena ada unsur kesengajaan. Mana unsur kesengajaan? Mohon maaf, karena dengan tangan diorek keluar sperma. Atau karena disentuh-sentuh ku tangan istri, nah itu pun keluar sperma, batal puasana. Ya. Ataupun tidak, hanya sebatas apa? Nangkep istrinya, berpelukan saja, Ada syahwat sampai keluar sperma, batal puasanya. Atau tidak apa-apa, tidak ada sentuhan tangannya, tidak ada sentuhan tangan istrinya, juga tidak ada mubasyarah, tidak ada sentuhan suami terhadap istri, tidak ada. Apa tuh? Nonton film yang enggak senonoh. Nonton film-film yang enggak senonoh, itu sampai keluar sperma, batal puasanya. Enggak nonton sama hanya ngebayangkan saja, batal puasanya. Nonton batal, ngebayangkan batal. Atau baca ceritanya sampai keluar sperma, batal puasanya. Kenapa? Karena ada pekerjaan dia dengan disengaja. Baik dengan tangan dirinya sendiri, tangan istrinya, atau dia memeluk istrinya dengan erat, ya, atau dia menonton film tidak senonoh, atau dia membayangkan, atau dia membaca ceritanya sehingga keluar sperma, itu batal puasa. Jadi yang namanya keluar sperma dengan ada unsur sengaja sampai membangkitkan syahwat birahi, batal puasa. Kalau keluar sperma dengan mimpi, tidak batal puasanya. Yang ketujuh yang membatalkan puasa, 7, 8, 9, 10 itu adalah haid. Ya, haid batal puasa. Bahkan jam 5 sore mau buka, ya Allah keluar haid, udah batal puasa. Terus gimana dong? Dapat pahala puasa dari subuh sampai jam 5 sore. Tapi nanti tetap wajib diqodho. Ya, batal puasa. Nipas, apa nipas? Keluar darah setelah melahirkan, itu pun batal puasa. Wal junun, gila.
Ya, sedang puasa mungkin stres, banyak pikiran, dilamunan deh. Udah jadi gila ODGJ. Ya sedang puasa ODGJ, batal puasanya. Nah, itulah 10 perkara yang membatalkan puasa. Yang ketujuh haid, yang ke-8 nifas, yang ke-9 junun, yang ke-10 apa? Ke-10 riddah murtad. Masya Allah. Terakhir, jadi 7 haid. Perempuan yang awalnya puasa jam 4 jam 5 keluar haid, batal puasanya. Kemudian nifas, batal puasa. Kemudian junun apa? Gila, ya, banyak lamunan sehingga jam 1 jam 2 ODGJ, batal puasanya. Nah, yang terakhir ke-10 waridah murtad. Baik murtad dengan omongan ataupun murtad dengan perbuatan ataupun murtad dengan i'tiqad, batal puasanya. Mana murtad dengan omongan, dia ngomong Tuhan itu ada 4 dengan omongannya, maka dia murtad dengan sebab lisannya. Hati-hati. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian ada orang murtad dengan fi'lun. Apa murtad dengan fi'lun? Mohon maaf, mengikuti ibadah seperti ibadahnya orang lain. Gimana sih ibadahnya orang Nasrani? Diikuti. Gimana sih ibadahnya orang Majusi? Gimana orang Hindu atau Buddha? Dia ngikuti ibadah seperti layaknya agama lain. Itu murtad bil fi'li. Ada murtad bil i'tiqad. Murtad bil i'tiqad, mempunyai keyakinan ada kekuatan selain kekuatan Allah. Mana keyakinan ini saya punya batu akik. Asbab batu akik ini semua debt kolektor lewat. Saking banyak hutang mungkin. Hutang banyak yang lagi, dia percaya sama batu akik. Pokoknya mas saya mah diem aja di rumah. Itu debt kolektor nggak pernah melihat saya. Nih asbab ini, ini kekuatannya hebat luar biasa. Nah, dia mempunyai keyakinan bahwa batu akik ini ada kekuatan untuk dirinya, maka itu pun murtad bil i'tiqad, dengan keyakinan. Masya Allah, ya Rahman ya Rahim. Nah, murtad dengan sebab 3 tadi itu bisa membatalkan puasa. Para pecinta Islam Indonesia, itulah 10 perkara yang dapat membatalkan puasa. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bisa terhindar dari 10 perkara yang tadi sehingga puasa kita menjadi sempurna. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.